Channel. Pada bulan Agustus 2020, progres pekerjaan yang dilakukan PT PP Persero begitu signifikan. Mulai dari pekerjaan penyiapan badan jalan seperti service road inner, track lane, service road outer, penghamparan subbase untuk LPA, dan persiapan badan jalan. Pengiriman 2.700 ton material baja untuk pekerjaan Tunnel 1 dan Tunnel 2, serta distribusi alat berat. Penggalian tunnel pun telah mencapai progres 85%. Pastinya progres pekerjaan di bulan September tidak kalah dari bulan lalu. Untuk pekerjaan jalan kawasan dengan spesifikasi khusus International Street Circuit di KEK Mandalika, telah dilakukan penghamparan subbase dengan luas 148.387 meter persegi. Penghamparan dilakukan menggunakan dua alat, yaitu motor grader dan finisher. Nah, sebelum melakukan penghamparan, elevasi subgrade berdasarkan desain dibentuk, setelah itu baru dilakukan pekerjaan subbase dan dipadatkan sampai mencapai kepadatan atau CBR sesuai spesifikasi desain. Dengan menggunakan alat tersebut, maka kita akan mendapatkan hasil elevasi yang sesuai dengan desain. Penting untuk kita ketahui bahwa penghamparan subbase dilaksanakan menggunakan metode 2 layer yang menghasilkan tebal padat sebesar 22 cm. Pekerjaan tunnel pun masih berlanjut. Pekerjaan tunnel dibagi beberapa tahap, di mana setelah dilakukan penggalian, pekerjaan dilanjutkan dengan proses LC atau lane concrete untuk lantai kerja, dan setelah itu dilakukan pekerjaan pembesian. Hingga bulan September 2020, besi yang terpasang sudah mencapai 815.770 kg. Untuk pekerjaan pembesian nantinya akan dibagi beberapa segmen di tiap tunnel. Setelah pembesian berjalan, maka pekerjaan dilanjutkan dengan proses pengecoran bertahap untuk lantai dan dinding beton setebal 1,2 meter. Nah, itulah progres pembangunan jalan kawasan dengan spesifikasi khusus International Street Circuit bulan September 2020. Jangan salah, pekerjaan street circuit ini dilakukan siang dan malam, sehingga pekerjaan pun diharapkan akan selesai sesuai dengan target dan dengan selalu mengutamakan keselamatan para pekerja serta kualitas pekerjaan. Nantikan progres pekerjaan street circuit selanjutnya yang bikin kalian tidak sabar nonton MotoGP Indonesia. Indonesian GP 100% Indonesia. MotoGP 2021 semakin dekat. Lalu bagaimana dengan progres pembangunan jalan kawasan khusus JKK Street Circuit saat ini? Dari hari ke hari tentu saja progres pembangunan jalan kawasan khusus JKK Street Circuit semakin nampak. Terlihat mulai dilakukan persiapan pengaspalan street circuit. Semua pekerjaan dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat, sehingga street circuit ini diharapkan dapat selesai tepat pada waktunya. Pekerjaan struktur tunnel 1 saat ini sedang dalam persiapan pengecoran top slab dengan ketebalan 1,2 meter. Sebelum masuk ke dalam tahapan pengecoran top slab, terlebih dahulu dilakukan perhitungan kekuatan shoring dengan diameter 6 inch. Perhitungan dilakukan secara komprehensif sesuai dengan SNI 1729-2015 tentang spesifikasi baja struktural. Setelah perhitungan, selanjutnya dilakukan inspeksi shoring yang terpasang untuk memastikan agar shoring terpasang sesuai dengan rencana. Pada 16 Oktober 2020, telah dilakukan pembongkaran material drainase yang didatangkan dari Jerman dengan total 52 kontainer yang datang secara berkala setiap minggunya sekitar 5 hingga 10 kontainer dan dikirimkan ke site project Mandalika. Bongkar muat drainase ini akan berlangsung hingga akhir tahun 2020.
Hingga Oktober dilakukan pekerjaan di tikungan ke-10, yaitu penghamparan subbase dengan 1 set alat finisher dan 3 set alat motor grader. Volume subbase pun sudah mencapai 200.000 ton. Kemudian area yang terhampar sudah mencapai 6 km, meliputi arena track line, inner service road, dan outer service road. Pada November 2020 direncanakan dimulai pekerjaan pengaspalan di area Inner Service Road serta Outer Service Road. Impian Indonesia untuk memiliki street circuit MotoGP pertama di dunia diharapkan akan segera terwujud dengan kerja keras seluruh tim yang terlibat. Indonesian GP Road to 2021. Pembangunan jalan kawasan khusus JKK Mandalika International Street Circuit dipastikan menggunakan alat-alat terbaik dan pastinya canggih. Untuk proses pengaspalan yang akan dilakukan dalam waktu dekat, tentunya kami memilih alat terbaik agar hasil aspal yang diinginkan memiliki konsistensi dan kualitas yang sama. Asphalt Mixing Plant atau AMP menjadi mesin yang paling penting dalam proses pengaspalan. AMP adalah sebuah mesin besar yang terdiri dari beberapa komponen yang berfungsi untuk memproduksi material aspal panas dalam skala besar sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dari FIM. Kapasitas AMP yang digunakan untuk memproduksi aspal di street circuit pun dipilih tipe AMP yang mempunyai kemampuan menghasilkan material aspal sekitar 240 ton per jam. Kapasitas AMP yang besar ini akan menjamin homogenitas atau keseragaman dari kualitas aspal yang digunakan, sehingga kualitas aspal yang diproduksi pun tidak kalah dengan sirkuit MotoGP di luar negeri. Pastinya kami memperhatikan aspek dampak lingkungan dengan melakukan upaya kelola lingkungan atau UKL dan upaya pemantauan lingkungan atau UPL yang mengacu pada dokumen AMDAL Kawasan Pariwisata Mandalika, sehingga tidak ada efek yang ditimbulkan untuk lingkungan sekitar. Dukung terus pembangunan street circuit MotoGP Indonesia. Indonesian GP 100% Indonesia.